Tak henti-hentinya kami selalu bersyukur Bapa atas kasih dan rahmat-Mu di dalam hidup kami. Hari lepas hari, kami boleh diberi kehidupan setiap hari hingga akhirnya kami semua akan kembali kepadamu. Di saat ini kembali kami beribadah, memuji menyembah Engkau dan mau membaca firman-Mu. Selalu terangi kami dengan kekuatan Roh Kudus untuk mengerti, memahami setiap firman-Mu. Karena kami butuh firman itu setiap hari untuk kami memahami perjalanan dan juga semua kisah hidup manusia dari sejarah, fakta, dan kebenaran tentang bagaimana Tuhan memberikan kami kehidupan awal mula penciptaan di bumi ini, dan semua pada akhirnya akan berlalu dan kembali menjadi debu dan tanah, dan juga kehidupan yang baru bersama Engkau yang telah memberikan kami kehidupan sehingga kami semuanya percaya bahwa kebangkitan Yesus Kristus juga akan membangkitkan kami orang-orang percaya, sehingga kami tidak binasa lagi tetapi beroleh tubuh kemuliaan yang baru. Dan bagi mereka yang tidak percaya, itu adalah pengolok-olokan dan itu adalah pilihan mereka semua Tuhan. Kami tidak berhak untuk menghakimi mereka, untuk mengadili atau untuk mengajak mereka percaya dengan memaksa, karena hidup ini adalah pilihan. Tetapi kami selama kami hidup di dunia dan diberi kesempatan bernapas, kami akan terus memberitakan bahwa Engkau hidup dan Engkau benar-benar berkuasa atas bumi dan surga. Engkau memberikan kami kehidupan dan Engkau juga yang bisa mengambil segala sesuatu, yaitu napas dari kami untuk kembali kepadamu. Setiap hari kami boleh bersyukur memberitakan firman-Mu kepada seluruh dunia, kepada orang-orang yang dalam kegelapan, kepada orang yang butuh untuk mengenal Engkau. Secara pribadi kami sangat kasihan, mengasihi, dan tetap berdoa bagi pertobatan dunia ini, agar kelak ketika kedatangan-Mu yang kedua kali semuanya tidak ada yang binasa, tetapi beroleh kasih karunia dan rahmat dari Bapa. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus, keabadian yang sejati yang tak bisa kami beli dan kami dapatkan dari apapun. Biarlah mereka, jika mereka sudah tahu tetapi mengolok-olok, itu sudah pilihan mereka. Karena Tuhan sudah berkata, setiap orang yang sudah tahu dan mengolok-olok dan menghujat, itu mereka lebih memilih kebinasan daripada kebenaran kehidupan yang kekal bersama Engkau. Karena Engkau adalah Alfa dan Omega, yang hidup dan yang benar, yang Maha Kudus, Maha Kuasa. Tak ada satupun di dunia ini manusia selamanya bisa mengolok-olok dan menghujat Engkau, karena Engkau akan menghukum setiap orang sesuai dengan apa yang mereka katakan. Ketika mereka melebihi Engkau dan bisa mengolok-olok dengan luar biasanya nama-Mu yang kudus itu, sehingga mereka semua akan mendapatkan bagaimana cara mereka mengolok-olok itu dengan penghubungan yang pantas untuk mereka dapatkan. Karena setiap manusia akan mempertanggungjawabkan mulutnya, perbuatannya. Tetapi kami tidak akan menjadi anak-anak yang berkhianat Tuhan. Kami akan setia selamanya, sekalipun kami diolok-olok, dihujat karena salib dan karena nama Yesus. Bahkan kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, yang tidak membeda-bedakan siapapun. Tetapi Tuhan akan selalu membukakan pintu selama masih ada kesempatan. Karena itu kami akan terus memberitakan Injil firman-Mu kepada seluruh dunia ini, sekalipun mereka tetap menolak, menutup pintu di dunia ini. Tetapi kasih karunia Tuhan tak akan pernah habis. Tuhan Maha Baik, Maha Kasih, hidup, dan benar-benar berkuasa. Untuk hal yang satu ini, itu bukan kuasa kami untuk menghukum mereka, bahkan untuk membinasakan orang-orang ini. Karena hanya Tuhan satu-satunya pemegang kekuasaan, hakim yang tertinggi untuk pengadilan itu. Kami hanya bisa berdoa agar mereka bertobat, agar mereka semuanya paling tidak jangan menghujat dan menghina, mencaci, bahkan juga mengolok-olok iman kami. Karena kami mempunyai Tuhan yang hidup, yang benar-benar mendengar, berkuasa, dan tidak jauh dari kami. Karena kami ini seperti seonggok pasir saja di tangan-Mu. Karena Engkau adalah hati, jiwa, hidup, bahkan kemuliaan yang melebihi apapun di dunia ini. Manusia boleh berkata untuk menerangkan Engkau, tetapi manusia tidak dapat menerangkan detailnya Tuhan bagaimana. Bagaimana manusia bisa melebihi Tuhan, karena Tuhan sendiri yang berkuasa atas manusia itu. Karena itu Tuhan,
Tidak boleh seorang pun atau tidak ada seorang pun yang dapat menerangkan Tuhan itu seperti apa, bagaimana, dan cara Tuhan bekerja untuk setiap manusia. Tetapi orang-orang yang diberi karunia kelebihan untuk hal ini, pasti Tuhan akan membukakan semua rahasia ini. Tetapi ada hal yang tidak boleh manusia bisa seperti melebihi engkau, yaitu untuk mengetahui isi hatimu yang paling dalam sampai ke masa depan yang akan datang, atau bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatu. Semuanya terbatas oleh manusia. Itu tidak bisa dideteksi manusia. Karena kekuasaan Tuhan, ada rahasia yang tersimpan yang tidak boleh manusia lakukan. Karena menghampiri hadirat-Mu dalam kemuliaan-Mu sama saja dengan orang-orang yang ingin seperti Lucifer yang ingin berkuasa mengambil kekuasaan itu dari Tuhan sendiri, ataupun roh-roh jahat iblis ataupun setan yang ingin selalu melebihi Tuhan. Karena itu Tuhan, kami yang percaya kepadamu, kami percaya ada batas-batas tertentu manusia yang tidak boleh masuk ke ruang paling maha kudus, di mana manusia terbatas mempunyai tempat sendiri yang disediakan Bapa. Karena itu kami percaya sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami tidak bisa melebihi Engkau, tetapi kami dapat mengenal dan tahu siapa Engkau. Kami juga dapat diberi kuasa di dalam nama-Mu, ada suatu mujizat, ada kebenaran, ada kasih karunia, dan juga banyak perkara besar yang Kau berikan. Tetapi tidak dapat melebihi semua yang rahasia daripada-Mu. Karena itu Tuhan, bukakan selalu hati dan jiwa kami untuk pujian penyembahan, supaya kami tidak menjual Roh Kudus, menjual nama Yesus untuk hal-hal tertentu dunia ini, untuk menjual nama-Mu demi kehidupan, kekuasaan, dan juga yang melebihi kapasitas kami sebagai manusia. Kami ingin berbagi, mengasihi kepada semua orang, dan hidup kudus dan bertobat setiap hari. Walaupun kami tahu kami manusia berdosa yang selalu ingin hidup dalam pertobatan. Kami bisa jatuh, kami bisa sedih, sakit, dan sebagainya sebagai manusia, tetapi kami butuh Tuhan setiap hari untuk memberi kami kekuatan. Karena itu jamah kami semuanya Tuhan, dalam kebersamaan kami sebagai manusia, paling tidak kami bisa melakukan kasih-Mu seperti ajaran kasih-Mu kepada kami. Amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore ini terambil dari Ayub 8 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-22 dengan perikop Bildad membela keadilan hukuman Allah yang berbunyi demikian. Maka berbicara Bildad orang Su'ah, berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu, dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan, masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Elohim dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sampai sangat mulia. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa, karena pada hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara kepadamu dan melahirkan kata-kata dari akalmu di mereka? Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak diair? Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit layu-layu lebih dulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Elohim, maka lenyaplah harapan orang fasik, yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari. Sulurnya menjulur di seluruh taman. Akar-akarnya membelit timbunan batu menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi, katanya. Belum pernah aku melihat engkau. Demikianlah kesukaan hidupnya, dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah.
Ketahuilah, Elohim tidak menolak orang yang saleh, dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Pembencimu akan terselubung dengan malu, dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Dan benar seperti ini, saudara, kita semua harusnya taat kepada Tuhan sekalipun kita banyak diuji dalam segala hal di dunia ini, karena tidak ada hidup ini tanpa masalah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, belajar setiap hari dan diberi hikmat untuk mengerti memahami firman, membaca dan merenungkannya supaya mengerti memahami jalan-jalannya Tuhan. Karena Tuhan tidak berada di jalan kejahatan, Tuhan tidak berkenan kepada orang fasik dan jahat. Tuhan selalu ingin manusia hidup benar dan kudus, bahkan juga hidup dalam pertobatan. Manusia tidak akan sempurna, tetapi kalau bertobat Tuhan akan tetap memberikan kasih-Nya, karena kasih-Nya masih terbuka hingga hari ini. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-Nya. Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang memberikan kehidupan seluruh semesta alam yang diciptakan. Tidak ada ranah manusia untuk mencapai kekudusan Elohim, karena Ia lebih sempurna, maha kudus, tak terhampiri jika bukan karena Yesus yang menyatakan kasih Bapa kepada kita semua, sehingga kita semua beroleh kasih dan rahmat. Dan juga Roh Kudus yang selalu menerangi bumi ini dengan cahayanya dan hati setiap manusia, dan juga memberikan kepada kita pertolongan dari kasih Bapa dan Yesus Kristus yang menceritakan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, dan Roh-Nya yang kudus itu adalah kehidupan kita semuanya, sehingga kita bisa bernapas, bergerak, dan juga kita diberi kehidupan di seluruh semesta ini. Terima kasih Bapa di surga, kuat kuasa-Mu terus menyertai kehidupan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir hidup dunia, hidup manusia, hidup semesta, hidup jagat raya yang Kau ciptakan. Kelak pada akhirnya kami akan berjumpa muka denganmu dalam kemuliaan-Mu yang kudus itu, dalam hadirat Anak Domba yang maha suci, yang tak tergantikan oleh manusia manapun, yaitu orang-orang yang telah menjadi martir Engkau kuduskan, orang-orang telah mati karena membela iman dan percayanya, orang-orang yang mati karena kejahatan manusia, orang-orang yang mati karena membela iman, orang-orang mati karena tertindas, semuanya akan menuntut kepadamu Tuhan untuk keadilan. Dan juga orang-orang yang jahat akan menerima upahnya. Tidak seorang pun yang bisa mengelak pengadilan Engkau tertinggi, karena kedatangan-Mu yang pasti adalah untuk membentuk kami semua dalam keadilan tata Bapa, di mana Yesus Kristus akan menjadi hakim yang adil bagi dunia ini. Kami semua anak-anak-Mu tidak akan pernah lari dari-Mu Tuhan, sekalipun kami dibenci dunia, dihujat, dicaci, diolok. Bahkan sampai hari ini para antikristus itu seluruh dunia sedang mengepung kami orang-orang percaya, dan kota kudus-Mu juga diserang. Tetapi kemuliaan-Mu yang datang akan lebih dahsyat dari apapun yang terjadi di dunia ini, melebihi dari apa yang mereka bisa sangka, perkirakan. Dengan senjata yang paling canggih sekalipun tidak akan bisa melebihi itu, karena kekuasaan-Mu yang maha dahsyat itu akan menjadikan kami anak-anak yang selalu bersinar dan bercahaya, dan juga berkobar-kobar dalam iman dan percaya kami, untuk berkata bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang mencintai bangsa pilihan-Mu, menjaga kekudusan kota itu, dan tidak ada seorang pun yang bisa menajiskan lagi kota pilihan-Mu, di kota di mana Engkau akan datang kelak nantinya. Dari ujung bumi satu ke ujung bumi lainnya akan menyambut Sang Raja yang maha kudus mulia itu. Biarlah kami Tuhan setiap hari menguduskan diri dengan bertobat, menguduskan diri dengan menjauhi dosa-dosa, menguduskan diri untuk memuji menyembah Engkau. Paling tidak kami bisa sehari-hari datang kepadamu secara pribadi. Dan juga berkati para pekerja kerajaan-Mu di muka bumi, beri mereka selalu kekuatan dan juga berkat-Mu untuk pelayanan yang benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan, untuk menyatakan gereja-Mu yang kudus pula diberkati, gereja-gereja Tuhan yang ada di tubuh kami,
Bukan hanya bangunan fisik saja, tetapi kami semua berubah setiap hari, diperbaharui, supaya kami tidak hidup dalam dosa. Berkati orang-orang di sekitar kami, berkati semua hasil pekerjaan dan usaha mereka. Berkati keluargaku di mana-mana berada, terutama suamiku juga. Beri dia selalu kekuatan, kesehatan, penyertaan, bahkan berkat-Mu atas hidup rumah tangga kami. Jadikan kami alat bagi kemuliaan nama-Mu, dan biarlah berkat-Mu selalu tercurah atas seluruh manusia, supaya mereka mengerti, memahami kasih kami kepada mereka, sekalipun mereka belum percaya, tidak percaya. Tetapi bagi kami, seseorang jika sudah menghujat luar biasa Roh Kudus, bahkan menghujat Engkau Yesus secara luar biasa, hanya Tuhan yang tahu. Dan kami sudah tahu bagaimana hukuman untuk orang-orang ini, bahwa dosa yang seperti ini tidak akan pernah diampuni, baik di sorga maupun di bumi ini. Para penghujat dengan mulut-mulut kotor itu, Tuhan sendiri yang akan bertindak langsung. Kami percaya bahwa kekudusan nama-Mu tidak boleh dinodai dengan penghujatan itu, Tuhan. Kami tidak akan pernah ikut-ikutan dalam penghujatan itu, karena itu bukan ranah kami sebagai orang-orang percaya. Kami tetap percaya sekalipun kami dihina, diolok, dicaci, dihujat. Karena begitulah yang dilakukan orang-orang antikristus dari zaman dulu hingga sekarang. Sehingga ketika kesatuan mereka menjadi satu, itulah sesungguhnya hal-hal yang paling kami nantikan, yaitu Tuhan sendiri yang akan membuat mereka dihukum dengan keadilan yang nyata. Terima kasih Bapa, kuatkan kami terus menghadapi para antikristus di seluruh dunia ini, para penghujat, pengolok, pencaci iman kami. Dan juga kami tahu kuasa nama Tuhan Yesus Kristus tidak bisa tertandingi oleh apapun. Kuasa nama Yesus Kristus menolong, mengasihi umat pilihan-Mu. Kuasa nama Yesus Kristus akan berkuasa atas seluruh bumi ini, ketika semua lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Karena itu setiap orang yang keras hati, sekalipun mereka bangsa pilihan-Mu, mereka semua akan dijamah, dilembutkan, dan mereka akan melihat Mesias mereka yang sesungguhnya. Dalam kekudusan-Mu yang mulia, mereka akan melihat bahwa kedatangan-Mu yang kedua kali itulah yang paling kami nanti-nantikan. Berkati semua apa yang dilakukan bangsa-Mu saat ini, bangsa pilihan-Mu yang Kau cintai, melawan kejahatan dunia ataupun kejahatan orang-orang yang ingin menghancurkan mereka. Kota kudusnya Tuhan yang dinodai dengan penyembahan berhala, penyembahan ilah-ilah lain, bahkan mereka sudah ternodai dengan banyak doktrin yang jahat. Karena itu kami tidak akan pernah takut lagi menghadapi dunia ini, Tuhan, karena kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Berkati orang-orang yang sakit di rumah sakit maupun di rumah-rumah, terutama saudariku Kak Manto, apapun yang dilakukannya, apapun yang diusahakannya, pengobatannya juga dijamah. Kiranya Tuhan selalu menerangi dia dengan kepercayaan imannya yang kuat kepadamu, bahwa dia bisa sembuh dan bisa panjang umur, karena Tuhan yang bertindak atas semua hal. Kami hanya bisa berdoa dan menolongnya secara pribadi. Kami juga berdoa untuk ke adikku agar apa yang dilakukannya saat ini diberkati, apapun yang akan dia putuskan untuk masa depannya bersama anak-anaknya. Kami tetap berdoa bagi pertobatan suaminya Beni yang suka berselingkuh dan berjahat-jahat kepada orang, kepada adikku dan anak-anaknya, agar dia bertobat Tuhan. Jangan menuai dosa sampai akhirnya tiba dia kembali kepadamu. Kasihan dia yang dalam kegelapan, yang lebih memilih perjinahan dan juga banyak hal dalam perjudian. Kiranya Tuhan tobatkan, tegur dia Tuhan. Karena itu kerinduan kami. Begitu juga dengan Kak Untung dalam banyak dosa kenajisan yang dilakukannya. Itu juga dengan Kak Putir yang telah lari dari iman dan percaya kepadamu. Walaupun dia menjadi kaya di dunia ini, tetapi itu tidak menyelamatkan mereka. Karena uang tidak bisa membeli surga, uang tidak bisa membeli rumah Bapa, uang tidak bisa membeli napas. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu selalu tercurah atas hidup orang-orang percaya sekalipun menderita. Berkat yang jasmani, rohani, terlebih yang utama adalah berkat memiliki Tuhan yang baik seperti Engkau Yesus. Kiranya firman-Mu akan membawa keadilan bagi semua orang, karena keadilan hukuman Elohim lebih besar dari keadilan dunia ini. Dunia dapat membeli hukum, tetapi hukuman Elohim tidak ada yang bisa membeli. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Roh Kudus, amin.
Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini.